Pernah nggak sih, di tengah padatnya jadwal, kita ngerasa butuh jeda? Semacam momen buat nge-charge diri yang bisa ngasih arah dan makna ke hari-hari kita. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin 3 praktek spiritual dalam Islam yang mungkin banget bisa jadi jawabannya. Oke, jadi ini dia perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan ketenangan personal di pagi hari lewat sholat duha. Terus, kita lanjut ke semangat kebersamaan di sholat Jumat. Dan kita tutup dengan kedamaian di tengah malam lewat sholat tahajud. Nanti kita lihat gimana ketiganya ini bisa nyambung dan ngebentuk harmoni spiritual yang keren banget. Yap, jadi intinya kita akan lihat 3 jenis sholat yang, wah, unik banget deh, tapi saling melengkapi satu sama lain. Ada momen kumpul-kumpul mingguan, ada sapaan pribadi di pagi hari, dan ada obrolan mendalam di tengah heningnya malam. Yuk, kita mulai aja. Oke, perhentian pertama kita, sholat duha. Anggap aja ini semacam ritual pagi pribadi kita, cara kita memulai hari dengan penuh cahaya dan harapan, yang sifatnya sukarela. Jadi, sholat duha itu apa sih? Simpelnya, ini salat sunnah atau salat yang dianjurkan. Nah, yang menarik, sholat ini punya waktu spesialnya sendiri. Bayangin deh, ada jendela emas yang kebuka setelah matahari mulai naik sampai sebelum masuk waktu zuhur. Nah, disitulah momen terbaik buat salat duha. Dan hukumnya itu sunnah muakkad. Apa artinya? Gini, sunnah kan berarti dianjurkan. Nah, muakkad itu artinya sangat. Jadi, ini adalah anjuran yang benar-benar ditekankan, bukan wajib, tapi sangat dicintai dan direkomendasikan. Enaknya lagi, sholat ini fleksibel banget. Mau cuma 2 rakaat? Boleh. Punya waktu lebih dan lagi semangat? Bisa sampai 12 rakaat. Yang penting jumlahnya genap. Jadi gampang banget buat disesuaiin sama kesibukan kita. Nggak ada alasan susah kan? Coba deh kita resapi penggalan doanya. Dalam banget ya. Ini nunjukin kalau duha itu ibaratnya kita lagi ngetuk pintu rejeki di pagi hari. Sebuah permohonan yang tulus untuk minta kelancaran dan berkah dari Allah buat hari yang akan kita jalani. Oke, dari yang sifatnya personal banget di pagi hari, sekarang kita lompat ke acara utamanya. Pusat kegiatan komunal umat Islam tiap minggu. Apalagi kalau bukan sholat Jumat. Penting buat kita pahami, sholat Jumat itu bukan cuma sholatnya doang loh. Ini tuh kayak paket komplit. Dimulai dengan 2 khutbah buat nutrisi rohani kita, baru deh ditutup dengan sholat 2 rakaat bareng-bareng. Satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Nah, ini beda banget sama duha tadi. Kalau sholat Jumat, hukumnya wajib ain. Artinya, ini bukan lagi sekedar anjuran atau kalau sempat, tapi sebuah kewajiban personal yang mengikat buat setiap individu yang udah memenuhi syarat. Ini panggilan yang harus dipenuhi. Terus siapa aja nih yang kena wajib? Syaratnya jelas banget, mereka harus laki-laki muslim, sudah dewasa atau balik, dalam kondisi sehat, merdeka, dan nggak lagi dalam perjalanan jauh. Jadi kewajiban ini memang dibebankan buat mereka yang mampu. Wah, lihat deh gambar ini. Keren banget kan? Barisannya rapi, semua sama, gak peduli status atau latar belakang. Inilah gambaran nyata dari persatuan, kesetaraan, dan iman. Semua berdiri bahu-membahu di hadapan Tuhan. Biar sah, sholat Jumat juga ada checklistnya nih. Pertama, harus diadakan di tempat yang menetap kayak kota atau desa. Kedua, harus berjamaah minimal 40 orang. Ketiga, waktunya pas di waktu zuhur, dan yang terakhir, tentu aja harus didahuluin sama 2 khutbah. Nah, ini aturan main yang krusial banget. Waktu khutbah, waktunya kita menyimak, diam, dan fokus. Saking pentingnya, bahkan negur orang lain yang lagi ngobrol aja nggak dianjurkan. Kenapa? Karena risikonya besar. Bisa-bisa pahala sholat Jumat kita hilang. Serius loh. Oke, sekarang kita masuk ke suasana yang beda. Dari keramaian Jumat, kita pindah ke keheningan malam, ke sebuah ibadah yang sangat personal dan intim, yang dikerjakan saat kebanyakan dari kita lagi terlelap. Apa sih yang bikin sholat tahajud ini spesial? Ada satu syarat unik, harus tidur dulu. Yap, tidur, terus sengaja bangun lagi untuk sholat. Justru disitulah letak effortnya. Tindakan bangun kembali ini jadi simbol kesungguhan kita. Makanya jadi ibadah yang istimewa banget. Meskipun bisa dikerjakan kapan aja setelah Isya, tahajud juga punya prime time-nya. Kapan itu? Di sepertiga malam terakhir. Konon, ini adalah waktu di mana pintu langit terbuka lebar dan koneksi spiritual kita sama yang di atas lagi kuat-kuatnya. Soal rokaat, mirip duha, minimal 2. Tapi, kerennya, nggak ada batas maksimal. Kamu bisa sholat sebanyak yang kamu sanggup. Anggap aja ini sesi curhat pribadi tanpa batas sama Tuhan. Dan biasanya, rangkaian tahajud ini ditutup dengan sholat witir. Mungkin kamu mikir, capek-capek bangun buat apa? Nah,
Ini dia jawabannya. Keutamaannya luar biasa. Sholat tahajud ini dipercaya bisa mengangkat derajat kita, jadi waktu paling mustajab buat doa-doa terkabul, bahkan bisa jadi penghapus dosa-dosa kita. Oke, sekarang kita udah lihat satu-satu. Gimana kalau kita coba satukan semua kepingan puzzle ini? Kita lihat gimana ketiganya ngebentuk sebuah ritme spiritual yang seimbang dan indah dalam hidup kita. Lihat deh tabel ini, ringkasannya pas banget. Pagi kita punya duha, sifatnya personal, sunnah. Siangnya pas Jumat kita punya momen bareng-bareng yang wajib. Terus malamnya kita balik lagi ke momen intim kita sama Tuhan lewat tahajud. Kelihatan kan polanya? Jadi, kata kuncinya apa? Keseimbangan. Ada waktu buat me time spiritual kita di pagi dan malam hari. Tapi ada juga waktu buat we time bareng komunitas di hari Jumat. Hubungan vertikal kita dengan Tuhan dan hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, dua-duanya sama pentingnya. Sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng. Entah itu lewat ritual mingguan yang rame atau doa hening di tengah malam, gimana cara rutinitas-rutinitas spiritual ini nggak cuma ngasih struktur ke hari-hari kita, tapi juga menyuntikkan makna yang lebih dalam ke seluruh perjalanan hidup kita. Coba deh kita pikirin.